Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 10 mengenai penyesuaian diri remaja di sekolah. Namun sebelum itu, mari kalian mempersiapkan alat tulisnya dan mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami akan memulai bimbingan klasikal kami. Kiranya semua boleh jalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segala salah dan dosa kami. Waktu kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Puji nama-Mu, haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang terkait penyesuaian diri remaja di sekolah. Nah, adapun tugas perkembangan yang akan kita capai melalui materi kali ini, yaitu kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya, serta kematangan dalam peranannya sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam bimbingan klasikal kali ini, bidang layanan bimbingan yang akan kita bahas bersama mengenai bidang sosial. Adapun tujuan layanan yang ingin kita capai melalui materi kali ini, yaitu siswa-siswi dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri, serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Oke, kita akan membahas bersama mengenai poin yang pertama, yaitu pengertian yang terkait dengan penyesuaian diri. Adapun yang pertama, penyesuaian diri dapat diartikan mampu beradaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya, dapat survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, serta dapat mengadakan relasi yang baik dengan berbagai tuntutan sosial. Maksudnya di sini hubungan baik ya, relasi yang baik antar sesama, terlebih dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yang kedua, ada konformitas, yaitu yang berarti penyesuaian ya, menyesuaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi dan menyesuaikan hal tersebut dengan standar atau prinsip. Selanjutnya yang ketiga, ada penyesuaian diri yang dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon, sehingga mampu mengatasi konflik, kesulitan, dan adanya kematangan emosional secara efisien. Yang dimaksudkan yaitu kemampuan menghadapi realita hidup secara tepat dan positif. Nah, adapun garis besar dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan usaha manusia, usaha diri kita untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Poin selanjutnya terkait penyesuaian diri, yaitu poin proses penyesuaian diri. Dalam menyesuaikan diri, terlebih di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga maupun masyarakat, ada beberapa aspek kenyataan ya, aspek realita yang sering menghambat proses penyesuaian diri. Di antaranya terkadang ada pembatasan dari orang tua atau istilahnya otoriter, hambatan fisik atau cacat misalkan ya, aturan-aturan sosial yang ada, baik itu dalam lingkungan pergaulan, teman sebaya, keluarga, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Nah, individu dikatakan berhasil ketika dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh lingkungannya tanpa merugikan siapapun. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik penyesuaian diri. Individu maksudnya itu diri kita ya, diri kita sendiri yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional secara negatif. Ini
mekanisme psikologis. Di antaranya yaitu emosional negatif, marah, kesal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Semisal baru diberikan tugas oleh gurunya 2-3 mata pelajaran, dia sudah bingung sendiri, sudah pusing sendiri, bahkan stres terkadang. Nah, yang ketiga, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang keempat, kemampuan dalam hal belajar. Ada manage pengaturan dalam hal belajar. Selanjutnya, menghargai pengalaman. Pengalaman merupakan guru terbesar menurut kebanyakan orang. Nah, poin selanjutnya ada bersikap realistik dan objektif. Objektif dalam menilai sesuatu dan realistis dalam mengelola, dalam menunjukkan setiap hal yang boleh dilakukan, terlebih dalam proses persekolahan, dalam proses belajar. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain, yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Nah, dalam situasi seperti ini, individu atau diri secara pribadi langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya, mampu melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, poin yang kedua, ada penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Eksplorasi di sini mencari bahan pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya. Yang ketiga, ada penyesuaian dengan trial and error. Maksudnya coba-coba mencoba. Remaja kan lebih sering kecenderungannya dalam hal mencoba, ingin tahu segala sesuatu. Nah, dalam hal ini, individu melakukan suatu tindakan dalam artian kalau menguntungkan tindakan tersebut akan diteruskan. Tapi kalau misalkan memperoleh suatu kegagalan, nah di sini terkadang remaja tidak menggunakan lagi cara tersebut karena sudah ada pengalaman, sudah belajar. Oh, kalau saya melakukan hal ini, saya akan mengalami kegagalan, makanya tidak lagi untuk diteruskan. Nah, poin selanjutnya, di poin yang keempat, ada penyesuaian dengan substitusi. Maksudnya, jika individu gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara mencari pengganti penyelesaian masalahnya. Jadi, dalam hal ini, dia mencari jalan keluar. Solusi plan B, bagaimana caranya agar dia keluar, ada penggantian dalam proses menghadapi masalah tersebut, keluar dari masalahnya. Nah, selanjutnya ada penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri sendiri. Individu mencoba menggali kemampuannya, kemampuan-kemampuan khusus yang ia miliki, yang ada dalam dirinya, kemudian dikembangkan sehingga individu tersebut dapat menyesuaikan dirinya, dapat terjadi penyesuaian diri dengan baik itu diri sendiri maupun dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, terlebih dalam hal ini di lingkup sekolah. Nah, selanjutnya poin yang keenam, ada penyesuaian diri dengan belajar. Nah, di sini individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pemecahan masalahnya, dalam pemecahan masalah yang siswa-siswi hadapi. Poin selanjutnya yaitu penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memiliki tindakan mana yang harus ia lakukan,
mana tindakan yang tidak perlu ia lakukan. Kurang lebih hampir sama ya di poin ketiga dan poin keempat tadi yang telah kita bahas. Nah, di poin yang ke-8 ada penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam hal ini, dalam situasi seperti ini, tindakan yang dilakukan itu merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan cermat individu tersebut. Dia sudah mengelola, sudah memanage. Oh, hal ini, perencanaan ini yang akan saya ambil, dan hasilnya, outputnya, itu merupakan suatu keberhasilan. Seperti itu ya. Poin selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan kepribadian individu. Dalam proses penyesuaian diri, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Baik itu secara internal atau dari dalam diri, maupun secara eksternal dari luar diri individu. Nah, penentu-penentu tersebut dapat dikelompokkan. Yang pertama, kondisi jasmani yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan syaraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini menyangkut jasmani ya, menyangkut tubuh, kesehatan. Poin berikutnya, ada perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Poin ketiga, ada penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Selanjutnya, ada kondisi lingkungan, terutama di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan lingkup sekolah. Dan yang terakhir, ada penentu kultural atau budaya dan agama. Poin selanjutnya yang akan kita bahas bersama yaitu cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, pelajari situasinya. Penting di sini yang perlu kalian pahami, yang pertama yaitu sebelum masuk di lingkungan yang baru, dalam hal ini sekolah ya, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan tersebut. Baik letak sekolahnya, perjalanan kalian dari rumah ke sekolah misalkan, lingkungan di sekitar sekolah, dan lain sebagainya. Nah, biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Tidak perlu ada perasaan takut, khawatir, ya mungkin, tapi itu hanya sesaat saja pada situasi yang baru. Namun, pastikan Anda nyaman, merasa nyaman ya, comfort dan merasa aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Poin selanjutnya ada berbaik sangka. Apa sih maksudnya berbaik sangka di sini? Berbaik sangka di sini maksudnya yaitu menghilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru itu kurang menyenangkan, atau misalkan yang tadi ibu sebutkan, kekhawatiran banyak tentang banyak hal, misalkan teman-teman yang tidak bersahabat, guru yang kurang ramah. Ubah pola pikir kalian, ubah mindset kalian, ganti kelola dengan misalkan memikirkan hal-hal yang positif dengan kalimat-kalimat seperti ini. Lingkungan sekolah baru saya itu akan sangat menyenangkan. Saya akan mendapatkan teman-teman yang mengasihkan dan mendapatkan guru-guru yang baru, guru-guru yang ramah, dan lingkungan sekitar sekolah saya
yang nyaman dan aman, seperti itu ya. Nah, poin selanjutnya, sesuaikan keadaan sekolah. Maksudnya di sini menyesuaikan keadaan sekolah dengan diri kalian. Ya, dari jauh-jauh hari itu mempersiapkan informasi tentang lingkungan sekolah, peraturan sekolah atau visi misi sekolah terkait yang kalian tempati. Dan yang paling utama itu aturan-aturan yang ada di sekolah. Kurang lebih sama tidak dengan aturan yang diterapkan di rumah. Misalkan, sesuaikan jadwal bangun pagi kalian dengan jadwal masuk sekolah. Itu ya yang dimaksudkan dengan menyesuaikan keadaan sekolah. Poin selanjutnya, ada mengetahui aturan. Nah, mengetahui aturan di sini hampir sama tadi dengan menyesuaikan keadaan sekolah. Maksud dari mengetahui aturan di sini, tentu tiap sekolah itu memiliki tata tertib, memiliki peraturan-peraturan yang tiap sekolah miliki. Nah, dalam memasuki lingkup yang baru, tentu memiliki aturan juga yang tersendiri. Peraturan dari lingkup SMP kalian bisa saja berbeda dengan lingkup sekolah SMA kalian yang sekarang. Namun, di balik itu semua harus tetap mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, ya, terlebih khususnya di lingkungan yang baru yang kalian tempati sekarang. Nah, poin yang kelima yaitu mengikuti MOS. Kalian ini sudah mengikuti 3 hari yang lalu di awal kalian masuk diterima menjadi siswa-siswi di SMA Kristen Eli Makassar, itu kalian sudah mengikuti kegiatan MOS. Nah, kegiatan MOS ini sangat penting. Kenapa? Karena masa orientasi sekolah itu merupakan salah satu masa yang dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Walaupun kemarin secara virtual diperkenalkan stakeholdernya, diperkenalkan lingkungan sekolahnya, sarana dan prasarananya secara virtual. Namun yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan itu cukup jelas. Dan bisa kalian bayangkan, oh kira-kira sekolah saya seperti ini. Kalau kondisi sudah baik dan sudah bisa masuk ke sekolah, oh lingkungan sekolah saya seperti ini. Itu ya. Nah, pada kegiatan MOS itu diperkenalkan siapa yang menjadi elemen lingkungan sekolah, seperti stakeholdernya ya yang ada di lingkungan sekolah, kepala sekolahnya, guru-gurunya, staf pegawainya, peraturan yang berlaku, dan kegiatan formal sekolah yang wajib kalian ikuti sebagai siswa-siswi SMA Kristen Eli Makassar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti nantinya ketika kondisi sudah normal kembali ya. Kalian sudah bisa masuk ke sekolah, bisa belajar langsung ke sekolah. Itu bisa kalian ikuti nantinya. Dan momen yang bisa kalian gunakan untuk mengenal teman baru. Tentunya melalui grup-grup yang ada, kalian juga pasti paling tidak sudah mengenal teman-teman kalian melalui kontak-kontaknya, ataukah bisa jadi ada yang dari SMP sudah berteman lama dan ketemu lagi di SMA ini, sekolah yang baru. Nah, selanjutnya poin yang keenam, ada kenali dan hormati guru. Nah, ini penting sekali ya, karena guru itu merupakan orang tua kalian di sekolah. Jadi mulai pagi sampai siang itu, dari awal pelajaran sampai jam terakhir pelajaran, itu guru merupakan orang tua kalian. Nah, kalian harus kenal dan hormat terhadap guru-guru, bahkan bukan hanya guru, semua stakeholder yang ada. Nah, bagaimana kalian beradaptasi dengan guru, memiliki relasi yang baik dengan guru, karena kalian itu akan diperlakukan sama seperti anak-anak, ya, seperti anak yang ada dalam rumah.
rumahnya ini sekolah. Jadi bagaimana orang tua kalian di rumah memperlakukan kalian, guru pun di sekolah memperlakukan kalian, mendidik kalian sama halnya orang tua mendidik anaknya. Seperti itu ya. Jadi harus dikenali dan dihormati itu guru-guru, bahkan stakeholder, mulai dari pegawai, security, hingga pimpinan-pimpinan ya, pimpinan yang ada, baik itu di unit maupun di tingkat yayasan. Nah, tiap individu guru itu memiliki karakter yang berbeda. Makanya kalian penting itu pengalaman, ataukah bertanya ke kakak kelas misalkan, bagaimana menghadapi guru ini kak, ataukah bisa sharing misalkan ya, bisa berbagi pengalaman, bisa juga bertanya langsung misalkan terkait pembelajaran, ataukah misalkan ada pergumulan kalian yang ingin diceritakan, bisa diceritakan ke teman-teman yang kalian sudah akrabi, ataukah ke guru, misalkan ke guru BK ya, itu bisa. Nah, pada dasarnya setiap orang itu senang diperlakukan dengan baik dan dihargai sesuai dengan porsi dan peranannya. Jadi sebagai siswa harus membiasakan diri untuk bertutur kata yang sopan dan bersikap santun terhadap sesama, baik itu teman sebaya, teman sekolah, guru-guru, orang tua di rumah, keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat tempat kalian bergaul. Nah, hal ini membuat orang yang kalian hormati itu merasa dihargai. Jadi jangan ragu untuk menyapa ya, memberi salam kepada guru misalkan berpapasan, tidak hanya di sekolah namun di luar sekolah misalkan ketemu di jalan, tidak apa-apa, kalian langsung menyapanya ya, menyapa guru-guru, menyapa teman kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada poin menghargai sesama. Menghargai sesama di sini menghargai teman ya, lebih ke teman. Nah, dalam hal ini tentunya kalian sudah paham ya yang dimaksudkan dengan bagaimana sih menghargai teman, yang dimaksudkan dengan menghargai teman itu seperti apa. Nah, menghargai teman di sini keberadaannya itu mampu diterima oleh orang lain. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang ingin berteman dengan kalian, boleh, ayo itu ya, berteman dengan siapa saja, namun karakternya ingat, tidak semua karakter itu dapat diikuti. Yang baik silahkan diambil, sedangkan yang buruk dibuang jauh-jauh. Itu ya yang dimaksudkan di sini menghargai teman, menghargai sesama. Nah, penting juga tidak memaksakan pendapat kalian, kehendak kalian terhadap teman. Menghargai teman baru dan akrab sehingga terjalin keakraban dan penerimaan yang baik terhadap sesama, terhadap teman-teman kalian, terlebih di lingkungan sekolah. Nah, poin selanjutnya yang terakhir yaitu menjadi diri sendiri. Ya, be yourself. Silahkan kalian dengan situasi lingkungan yang baru, kalian menjadi anak yang patuh, ya, menjadi anak yang ramah dengan semua orang, anak yang terdidik, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan dan mencerminkan hal yang baik. Terlebih kita dalam lingkup sekolah Kristiani, kita harus mencerminkan hal yang positif sehingga orang juga bisa melihat kita, wah ternyata memang anak dari SMA Elim itu baik adanya, sesuai dengan nama sekolahnya ya.
label sekolahnya. Jadi kita itu membangun karakter yang baik supaya orang lain dapat melihat cermin kita, cermin yang baik dimanapun kita berada. Dan menjadi diri sendiri memudahkan kita untuk berinteraksi lebih natural, lebih alami, dan mempermudah teman atau lingkungan yang baru di sekitar kita untuk lebih mengenal lebih dalam. Seperti itu, Nak, ya. Nah, bagaimana materi terkait penyesuaian diri remaja di sekolah? Semoga kalian dapat mengetahui cara-cara untuk menyesuaikan diri, baik itu dengan teman, relasi dengan guru-guru, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Oke, anak-anakku sekalian, untuk absen dan penugasannya di-sharekan melalui grup masing-masing. Untuk menutup pertemuan dengan kelas kita hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar bersama melalui bimbingan kelas kami hari ini. Kiranya materi yang boleh kami sampaikan Tuhan untuk boleh tertanam baik dan boleh diaplikasikan oleh anak-anak kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Puji nama-Mu, haleluya, amin. Oke anak-anakku, sampai berjumpa pekan depan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.